terjadi keadaan darurat. Terima kasih atas perhatiannya. Our hotel is equipped with a 24-hour monitor system control. Every monitor has complete tools like fire extinguisher, water sprinkler, smoke detector, and public announcement device. Hotel ini dilengkapi dengan kontrol sistem yang dimonitor selama 24 jam. Setiap ruang dapat dilengkapi dengan alat pemadam kebakaran, alat percikan api, pendeteksi asap, serta sistem dukungan publik. Silakan. Suppose now you are in the ballroom. When you hear an alarm, then there is announcement of an emergency situation through the device. The hotel is an emergency situation. Please leave the building in order through the nearest emergency exits. Our staff will lead you to the assembly point. Saat ini Anda berada di ballroom. Apabila terjadi keadaan darurat atau alarm, dimohon tetap tenang. Apabila mendengar aba-aba melalui pengeras suara, terjadi keadaan darurat di hotel, mohon meninggalkan gedung dengan tenang. Melalui pintu darurat terdekat, petugas kami akan mengarahkan. Melalui pintu keluar terdekat menuju assembling point. Thank you for trusting us and enjoy your activity. Terima kasih atas kepercayaan Anda dan selamat beraktivitas. Metallica Pak, Metallica. Seksi dancer. Request dari Pak Jatmiko Pak. Kalau Jatmiko beda Fit. Apa tuh? Requestnya pijat. Kayaknya udah tadi malam. Minta tambah hubungi nih kalau gue bayar.
selamat datang. Mohon maaf mungkin kalau misalnya acara ini berkenan. Banyak terima kasih Pak Yus, Restu, Wida, Layoni, juga rekan kalian. Terima kasih teman-teman yang semuanya ada yang berada di sini, semoga saya selalu, dan mungkin yang online juga terima kasih. Terima kasih semua kepada tim saya. Semoga berkenan dalam kondisi acara hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kita berikan aplaus yang paling meriah. Terima kasih atas style Hotel Kebumen. Yes,
biasa. Ini semangat pagi dari Bapak Ibu semuanya, pastinya bawa aura positif hari ini tentunya di ballroom Trio Azana Sacred Hotel Kebumen. Terlebih dahulu kami ucapkan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya Bapak Ibu. Terlebih dahulu kami sapa yang pertama ada beliau Bapak Diki Sumarsono selaku CEO dan juga founder Azana Hotel and Resort Management. Terima kasih Bapak atas kehadirannya, selamat datang di Kebumen. Kemudian juga kami sapa beliau Bapak Yustiadi Windra selaku Director of Operation Azana Hotel and Resort Management. Selamat pagi Bapak. Kemudian Pak Jan Miko selaku Vice Director of Operation dari Azana Hotel and Resort Management. Kemudian juga Ibu Franstika Giovanni dari Digital Marketing Leader of Ruang Guru yang nanti akan isi materi untuk Bapak Ibu semuanya. Juga kami ucapkan selamat pagi dan selamat datang untuk Bapak Ibu GM HM Azana Hotel and Resort Management. Dan juga saya boleh minta tepuk tangannya untuk Pak M. Findra dan juga tim dari Trio Azana Hotel Kebumen. Luar biasa, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ternyata telah melimpahkan rahmat untuk kita semuanya sehingga hari ini kita dapat berkumpul dan berjumpa Bapak Ibu dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Tentu saja hari ini nanti akan ada materi-materi yang akan diberikan untuk Bapak Ibu semuanya. Dan sepertinya tadi saya juga dapat list juga yang hadir di sini dari berbagai wilayah, berbagai kota yang hadir ya. Dari Magelang, ada dari Magelang? Yang sebelah mana Magelang coba? Dari belakang di Magelang. Boleh tepuk tangan untuk Magelang. Terima kasih banyak Bapak. Dari Magelang. Kemudian juga dari Jogja. Dari Jogja yang sebelah mana Bapak Ibu? Ada di sebelah sana, Jogja. Oke, kemudian Purwodadi. Purwodadi yang sebelah mana? Oke, ada di sebelah sana. Kemudian Boyolali. Boyolali mana? Bapak bawa sapi Pak hari ini? Enggak? Enggak ya? Kirain bawa sapi juga Pak dari Boyolali. Dari Temanggung, mana Temanggung? Oke, dari Nganjuk. Nganjuk ada di depan sini. Oke, kemudian dari Kediri. Luar biasa Bapak. Dari Semarang. Ada di belakang dari Semarang. Kemudian dari Muntilan. Muntilan mana Muntilan? Tulungagung. Tulungagung, terima kasih Bapak. Kemudian dari Tuban. Tuban ada di sana. Oke. Wonosobo. Tetangga sebelah Pak. Terima kasih banyak Bapak. Kemudian dari Mampang. Ada dari Jakarta. Mana nih tim Jakarta mana? Tim Jakarta ada di sebelah sana. Kemudian dari Bekasi. Bekasi ada. Solo. Mana Solo? Baik, ada lagi Pamekasan. Ada Pamekasan? Ada. Sidoarjo ada di sana. Oke, dari Karawang ada. Oke, sudah semua atau ada yang belum disebutkan? Online. Oh, ada juga yang dari online yang mengikuti secara online. Kami ucapkan selamat pagi juga Bapak Ibu semuanya. Sekali lagi hari ini hari yang luar biasa karena kita bisa berjumpa dan hari ini akan banyak materi. Untuk itu yang pertama sekali lagi juga kami menghimbau nanti selama jalannya seluruh rangkaian acara mohon kiranya berkenan untuk Bapak Ibu yang membawa alat komunikasi berupa handphone mohon untuk bisa dirubah ke mode silent atau ke mode getar ya Bapak Ibu ya supaya tidak diganggu oleh istri-istrinya. Mungkin yang di sini bapak-bapak mungkin Pak transferannya mana Pak? Di silent aja ya Pak ya, hari ini di silent gitu ya. Kemudian untuk Bapak Ibu nanti selama jalannya materi juga mohon kiranya berkenan untuk tidak ngobrol satu sama lain dan juga nanti mungkin barangkali ada yang mau ke toilet nanti langsung saja toilet ada di area luar, silakan saja menuju keluar begitu. Sudah siap Bapak
Sudah siap? Sudah siap. Ini semangatnya kayak Pak Diki semuanya Pak kayaknya ya Pak. Luar biasa. Baik, untuk yang pertama, materi yang pertama kita akan mencoba terhubung terlebih dahulu dari operator. Sudah siap? Kali ini untuk yang materi yang pertama silakan untuk Bapak Ibu notes-nya boleh dikeluarkan atau perangkat yang lain untuk mencatat. Untuk materi yang pertama kaitannya dengan TikTok for Hotel. Nah, kaitannya dengan TikTok ini pastinya hampir mungkin 90% lebih orang yang punya smartphone pasti menginstal TikTok. Saya mau cek dulu ya di sini. Ada yang tidak punya aplikasi TikTok, Bapak Ibu? Ada? Enggak. Semuanya ada. Semuanya pasti ada. Makanya untuk itu hari ini untuk materi yang pertama kita akan mendengarkan materi kaitannya dengan TikTok for Hotel. Karena yang pasti sekarang TikTok itu tidak hanya buat joget-joget aja gitu ya Pak Bu ya. Kalau dulu di awal-awal TikTok kan pasti buat joget-joget. Kalau sekarang ya, saya mau tanya ini buat terutama yang ibu-ibu ya. Kalau lihat TikTok scroll-scroll pasti check out Kerajaan Kuning. Nah ini sama halnya TikTok ini dengan views yang luar biasa, dengan pengguna yang luar biasa, pastinya ini bisa kita manfaatkan terutama untuk kita semuanya untuk bisa mempromosikan hotel kita di TikTok dengan konten-konten yang menarik. Oke, bagaimana? Ibu sudah siap? Sudah siap? Sudah siap? Langsung saja Bapak Ibu kita akan menyaksikan ini dia materi yang pertama terkait dengan TikTok for Hotel. Kami persilakan kepada Ibu Prastika Giovanni selaku Digital Marketing Leader of Ruang Guru. Saya minta boleh tepuk tangan sekali lagi untuk Ibu Prastika Giovanni. Halo, selamat pagi semuanya. Apakah layar sudah kelihatan? Oke. Kita mulai ya. Pagi semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk General Manager dan juga Program Manager dari Azana Group. Perkenalkan saya Prastika Giovanni di sini untuk membawakan materi mengenai TikTok for Hotel. Oke, semua sudah siap? Mungkin sedikit tentang saya. Nama saya Prastika Giovanni, adalah seorang digital marketing lead di Ruang Guru, dan saya juga mengajar di Revoyu, salah satu digital marketing bootcamp. Jadi mungkin total student saya udah lebih dari 1.500. Untuk terkoneksi dengan saya bisa di Instagram maupun LinkedIn. Nah, apa aja sih yang akan kita pelajari hari ini? Pertama kita akan memahami apa itu TikTok dan potensialnya. Lalu kita akan melihat cara membuat konten di TikTok, dan kita akan mengatur strategi untuk penggunaan TikTok di hotel, oke ya. Pertama mungkin mengenai TikTok itu sendiri. Jadi TikTok itu sudah di-download lebih dari 1 juta miliar penggunanya di dunia, melalui aplikasi di dunia, dan ada sekitar 100 juta pengguna di Indonesia, dan itu adalah nomor 2 terbesar di dunia. Lalu kebanyakan memang penggunanya lebih ke wanita dengan usia lebih muda ya, sekitar 16 sampai 24. Tapi mungkin kayak kakak juga sudah lihat bahwa banyak sekali juga kayak usia 30 tahun ke atas juga bermain di TikTok. Nah, TikTok itu apa sih sebenarnya? Pertama adalah di mana tempat kita menemukan kebahagiaan, sesuatu yang entertainment gitu ya, space of joy. Lalu TikTok itu juga tempat kita menemukan sesuatu yang baru, design to discover nih. Kayak rata-rata pengguna TikTok pasti kalau nge-scroll TikTok dia bisa menemukan hal baru nih yang menginspirasi dia juga tentunya. Nah, yang paling menarik TikTok itu beda dibandingkan sosial media lain adalah dia itu bagian dari conversation itu sendiri. Jadi apa yang ada di TikTok akan muncul di luar sana, apa yang ada di luar sana akan masuk ke TikTok. Contohnya seperti ini. Oke, tadi suaranya kedengeran. Nah, ini adalah contoh di mana mungkin pernah viral waktu itu namanya Citarum Fashion Week. Jadi semua orang berbondong-bondong nih setelah itu viral ke TikTok, mereka ikutan gitu ya di SCBD itu, dan ikutan juga hype yang ada di TikTok muncul ke offline, lalu yang di offline itu juga ada lagi di TikTok gitu.
Jadi they're part of conversation. Nah, dan yang menarik lagi adalah di TikTok itu terkenal banget dengan istilahnya racun TikTok. Jadi apa yang terjadi di TikTok itu sangat bisa mempengaruhi pembelian, dan mungkin tentunya kalau untuk hotel adalah booking hotelnya. Jadi ketika user itu menemukan hal yang baru, dia berpikir kayaknya menarik nih di sini, terus dia juga lihat review-review, dan akhirnya dia pun mempertimbangkan untuk ikut serta, akhirnya join pergi ke hotel itu, booking hotel itu dan staycation di hotel itu, gitu ya. Jadi berlaku juga untuk hotel booking. Nah, ada beberapa fitur di TikTok yang kita harus tahu. Pertama adalah For You page, ini penting banget, yang akan jadi semacam KPI atau tujuan kita untuk bermain TikTok adalah masuk ke dalam page ini, gitu ya. Lalu ini interaction, kayak likes, follow, gitu. Dan username lalu caption, lalu juga ini fitur-fitur yang di bawah yang mungkin lebih digunakan untuk content creation dan juga melihat video-video di TikTok. Nah, algoritmanya TikTok ini yang menariknya adalah berdasarkan interest. Jadi kayak hal-hal yang kita sukai gitu ya. Dan juga interaksi kita sama kontennya. Misalnya kalau kita nge-likes, nge-comment, nonton terus gitu ya, ulang lagi nonton videonya, TikTok itu akan menangkap sinyal bahwa wah, ini orang tertarik dengan tema-tema seperti ini gitu. Akhirnya dia akan memunculkan lagi topik-topik yang terkait dengan itu. Nah, selanjutnya yang juga menarik adalah TikTok itu juga memberikan rekomendasi video dengan settingan di HP kita seperti location, language, terus operation systemnya dan IP HP-nya. Jadi gak heran ya kalau misalnya anggapan aku di Padang sekarang, FYP aku kebanyakan yang di Padang juga. Jadi inilah potensinya di mana teman-teman misalnya ada modal di Bekasi, ada di Kebumen, itu memunculkan konten-kontennya dengan orang-orang yang berada di lokasi yang sama gitu. Nah, tapi bagaimana sih dia itu bekerja gitu ya, sampai ada nih video-video yang bisa menjangkau jutaan views gitu. Jadi setiap video itu diposting, TikTok itu akan mencoba melihatkan video itu ke beberapa orang dulu. Jadi kayak mungkin 15 hingga 100 orang dulu nih. Nah, lalu dianalisa dan dievaluasi. Kalau video itu menarik bagi orang lain, itu mereka akan like, komen gitu ya. Dan poin tertinggi adalah video itu ditonton ulang dan juga ditonton sampai habis, itu poin tertinggi. Nah, kalau poin tertingginya itu banyak gitu ya, TikTok akan mempush video itu ke orang lain. Dia akan memperlihatkan video itu ke banyak orang, yang lebih banyak orang lagi dari 100 pertama yang nonton tadi. Nah, tapi ketika video itu tidak menarik, dia akan berhenti nih nge-push videonya. Udah ya, nggak usah dilihat lagi videonya di FYP gitu ya. Tapi kalau videonya menarik, dia akan terus mengevaluasi video itu hingga video itu bisa ditonton hingga jutaan orang. Itulah yang disebut dengan masuk FYP atau For You page ya. Nah, ini tentunya unik ya. Jadi kayak misalnya FYP aku sama FYP kakak-kakak itu berbeda. Unik setiap usernya berdasarkan rekomendasi dari si TikTok ini menggunakan machine learning mereka. Dan itu didefinisikan dari interest dan juga konten yang diinteraksikan oleh user. Bisa berubah karena interest kita kan juga berubah ya. Dan TikTok itu butuh kita menonton sekitar 100 video untuk menentukan oh ini orang interestnya ini nih gitu ya, untuk di awal. Nah, tapi kadang-kadang masuk FYP itu didefinisikan dengan viral. Kita pasti senang ya dengan kata-kata viral. Dimana nggak senang gitu ya, kayak effortnya sekali bikin konten, kita bisa melihatkan video kita sampai berjuta-juta gitu. Itulah tujuan kita main di TikTok adalah untuk mendapatkan si FYP ini. Nah, tapi gimana sih caranya biar FYP? Tentunya kita harus bikin konten-konten yang ada karo formulanya yang bisa dibilang dengan RISE, yaitu pertama relatable, sesuai dengan apa minat dari audiens kita, insightful, memberikan sesuatu yang menarik bagi mereka, dan insight juga, shareable, itu kayak wah ini bagus nih kontennya, bisa di-share gitu kan ya. Nah, itu shareable konten. Lalu emotion adalah ketika konten kita bisa memberikan emosi, baik itu sedih, senang, bahagia, terharu, atau juga takjub gitu ya. Nah, oleh karena itu ada beberapa hal yang saya perhatikan, seperti kita bikin konten itu di 3 detik pertamanya tuh kuat gitu ya, hooknya bagus sehingga orang menarik nih dan dia nggak akan skip gitu. Lalu kita menggunakan musik-musik yang lebih trending mungkin, atau ada juga tren-tren yang terkini yang kita ikutin, kita modifikasi sedikit biar sesuai dengan
yang kita butuhkan gitu ya. Lalu kontennya jangan sampai yang ukurannya kayak di YouTube gitu, tapi yang full screen untuk HP. Dan tentunya ini lebih organis dan humanize ya, nggak usah yang kayak terlalu mewah atau gimana kayak di platform sebelah. Dan ini harus konsisten, jadi kita harus konsisten di niche kita. Gitu. Nah, untuk di content creation sendiri, apa aja sih elemen dari si video TikTok? Pertama adalah look-nya, gitu ya. Bagaimana sih videonya? Lalu sound-nya, lalu story-nya, lalu detail-detailnya. Dan dalam 4 hal ini gitu ya, the look, the sound, the story, dan the details itu akan work like magic. Mungkin aku lihatkan salah satu contohnya ya di sini. Hotel dengan view sebagus ini cuma 500 yen. Suasananya adem dan terus videonya juga dibikin sedemikian rupa menunjukkan view terbaiknya, lalu ada tulisan-tulisan berupa detail, lalu ada story mengenai dia kaget bahwa dengan 500.000 dia bisa melihat view sebagus ini gitu ya. Nah, yang di bagian dulu nih, bagian tampilan itu yang paling penting adalah first impressionnya gitu ya. Kita harus bisa melihat bagian terindah atau terbaik dari hotel kita misalnya. Dan jangan pelan-pelan gitu, jangan sampai intronya itu terlalu pelan. Karena di TikTok tuh mereka lebih suka kayak konten-konten yang lumayan cepat di pace-nya gitu ya. Dan kalau bisa bikin dan pilih yang dari pertama itu sesuatu yang bikin orang tuh nggak nge-scroll, dia tahan jempolnya gitu ya. Tunggu dulu nih, nonton dulu sampai habis gitu ya. Berikan juga sedikit tulisan-tulisan sehingga orang tetap stay di sana. Nah, yang paling penting adalah kita bikin konten di TikTok jangan sampai masuk frame-frame ini. Jadi kalau misalnya ada orangnya atau bagian yang penting atau tulisan, jangan sampai terlalu ke bawah atau terlalu ke atas. Lebih baik di sisi sekitar tengah ini agar tidak tertutup oleh fitur-fitur si TikTok itu sendiri. Lalu sound itu bisa kayak merepresentasikan dari video kita, juga kayak kalau misalnya dia bisa match antara timing dan video itu sangat bagus hasilnya. Lalu juga bisa pakai sound library TikTok dan juga bisa pakai trending sound di TikTok. Mungkin aku akan lihatkan satu yang ini. Ini ya. Ini adalah salah satu kreator yang bikin konten mengenai tapi dia memang kontennya lebih bagus ya, editannya profesional gitu ya. Tapi tetap dia menggunakan alat TikTok, soundnya sound TikTok, ada tulisannya, pengambilan videonya alat TikTok gitu ya. Dan dia menggunakan semua fitur yang ada di hotel. Videonya bagus di TikTok ini. Sound itu boleh yang lagi trending, boleh yang memang sesuai dengan video kita dan malah memperfeksi videonya. Atau ada juga alternatifnya kita menggunakan narasi, jadi ada yang ngomong gitu ya, voice over kayak gitu. Bahkan tulisan suara dia, omongan dia tuh dia tulis sedikit lagi biar tetap menarik orang di TikTok itu buat nonton gitu. Jadi nggak ada skip narasi. Lalu bisa juga dari bunyi suara-suara aja gitu. Contohnya kayak gitu. ASMR gitu ya, kayak sound dari benda-benda yang dipotong. Nah, yang terakhir
sendiri, kita bisa menggunakan caption atau tulisan-tulisan yang bikin orang tetap stay di di videonya. Lanjut, storytelling. Nah, TikTok ini sendiri segalanya tentang storytelling. Ada awalnya, kita bilangnya hook, ada middle-nya atau body content-nya gitu ya, dan ada closing-nya atau bisa juga disitu kasih semacam ajakan atau call to action. Nah, tujuannya adalah kita mendesain itu atau membentuk ceritanya itu untuk menjaga dari atensi manusia ini atau user yang nonton gitu kan. Karena yang mahal sekarang itu adalah atensi gitu. Bukan kayak semua video itu tersedia, tapi gimana sih caranya dia orang itu maunya nonton video kita gitu ya. Dan bikinlah video itu distrukturkan agar memberikan alasan untuk viewer itu nonton sampai habis. Salah satunya adalah pakai story arc ini. Jadi kalau zaman dulu orang bikin iklan atau bikin video itu klimaks itu di tengah, nanti pelan-pelan turun lagi gitu. Sedangkan kalau di TikTok gitu atau di platform-platform digital, mereka sukanya di awal-awal tuh udah ada surprise atau kejutan. Klimaknya tuh di awal-awal, jadi mereka nggak suka yang bikin bosan nunggu dulu. Karena jempolnya udah siap-siap nih mau scroll. Nah, mungkin platform satu lagi, contohnya Instagram gitu ya, itu dia agak lebih hierarki gitu ya, rigid, kayak trennya tuh agak mirip gitu ya. Lalu juga egosentrik, gimana kelihatan sukses, terkurang banget hidupnya gitu ya, dari personal. Sedangkan kalau di TikTok sendiri itu kayak semua orang bisa jadi kreator, semua hal bisa dijadikan konten, accessible, trennya juga sangat cepat berganti, bisa dan lebih spesifik lagi gitu ya, juga bisa berkolaborasi di TikTok itu sendiri dan lebih intim. Jadi cara penyampaian di TikTok tuh mungkin jangan terlalu kaku, dia intim dan dia bisa kayak orang-orang tuh bisa merasa dekat dengan bisnis kita, modal kita gitu. Nah, lanjut di detailnya sendiri kayak deskripsi ya, kayak gini. Bayar hotel 600.000 dapat kamar kecil, bayar hotel 600.000 dapat kolam renang pribadi. Ini kan ada emotikonnya X dan ini. Nah, ini tuh menunjukkan kayak, ada ya hotel 600.000 bisa ke kolam renang yang bagus dan sendiri di kamarnya gitu. Orang kan langsung tertarik dan nungguin dulu nonton gitu kan. Nah, itulah butuhnya buat description. Hashtag yang dipakai juga relevan ya, kayak staycation, hotel review, jangan hashtag yang random, kayak misalnya lagi lama-lama pakai kayak FYP atau XYZ TikTok, itu jangan dipakai, lebih baik yang relevan saja. Dan kalau bisa di awal kasih konteks, kayak tadi konteksnya adalah hotel 600.000 dapat kolam berenang sendiri gitu untuk privat gitu ya. Nah, lalu di TikTok sendiri juga banyak fitur-fitur yang bisa digunakan untuk membuat konten kita lebih menarik lagi. Misalnya kayak duet nih, ini kan gabungan video ya kan, jadi kayak ada video orang dia gabung buat video dia, namanya itu stitch. Kalau duet itu sebelah-sebelahan, itu bisa juga kayak gitu. Ada text on cover, juga kayak kita bisa balesin komen pakai video, dan juga bisa pakai voice over, dan juga bisa pakai stiker. Nah, kalau misalnya untuk bikin konten di TikTok, ada 3 aplikasi yang sangat berguna. Yang pertama Canva. Canva ini untuk mungkin kasih elemen kayak tulisan, juga bisa kasih semacam animasi gitu ya. Tapi yang paling sering orang pakai adalah CapCut. Jadi CapCut ini sebenarnya adalah aplikasi dari TikToknya juga, dan CapCut ini sangat mudah digunakan. Hanya tinggal geser-geser, tarik, terus masukin lagu, bahkan lagunya pun bisa diimport dari TikToknya sendiri. Lalu terakhir namanya Fonto. Ini kalau fontnya mau lebih cantik atau bervariasi ya, mungkin karena font di CapCut tuh terlalu monoton atau kurang representatif gitu. Bisa digunakan di HP atau di laptop ini, terutama CapCut dan Canva. Nah, yang selanjutnya adalah strategi khusus untuk di dunia perhotelan di TikTok. Yang pertama kita harus kenal dulu nih tipe-tipe hotel kita tuh seperti apa, apakah kita resort, apakah butik, budget, bintangnya berapa, harganya berapa gitu ya. Dan tipe-tipe tamu yang datang ke hotel kita seperti apa, apakah keluarga, honeymoon, backpackers, itu juga harus dicatat gitu ya. Lalu lokasi kita di mana, apakah kita di tengah kota, di dekat tempat wisata, strategis, dekat tempat dekat public transport gitu ya. Lalu juga dicatat nih fasilitas kita apa aja, apakah ada gym, pool, spa, ruangannya, bedroomnya, breakfastnya, dan lain-lain. Nah, yang paling sering dari semua review hotel atau konten tentang hotel aku temukan tuh ada magic words-nya gitu.
Ada kayak, bagus banget, unik, cantik, desainnya estetik banget nih gitu. Instagramable, padahal lagi di TikTok ya, ngomongnya tetap Instagramable. Oh ini tuh hidden gem, kita tuh bagus nih buat staycation di sini, enak nih buat chill, enak buat healing gitu. Itu sering banget gitu ngomongnya. Ini best deal teman-teman, soalnya kayak dibandingkan dengan bintangnya harganya cuma segini, sangat worth it, ini sangat strategis gitu ya. Lalu ada juga yang XXX rasa XXX, misalnya kayak Bandung rasa di Eropa, atau kayak ini Swissnya Sumatera Barat gitu ya. Atau bisa juga yang bilang kayak view bagus ini cuma XXX gitu, jadi cuma ada harganya murah gitu ya. Lalu kayak hotel murah atau hotel cantik di kota apa, dekat tempat wisata atau public transportation apa. Jadi itu penting banget. Contohnya kayak gini, ini adalah sebuah villa. Oke, sini. Nah, dia pakai tahun yang viral dan foto. Terus tulisannya cuma ini nih, 2 kamar 2 juta enggak, 5 kamar 1,5 juta ya. Lalu ada private pool dan mountain view. Orang yang nonton itu kayak, wow ini best deal nih, aku harus like video ini, aku harus komen, aku harus subscribe, aku harus share ke teman aku. Besok kalau staycation ke pinggir aja karena murah banget dan worth it gitu ya. Itu penting untuk menarik orang. Oke, lanjut. Nah ini ada beberapa tipe konten yang aku rekomendasikan ya untuk di hotel. Yang pertama rekomendasi hotel itu sendiri, lalu perbandingan, best view dan musiknya, lalu interior dan filmnya. Ini mungkin aku akan buka di sini aja, udah aku di sini. Oke, ini rekomendasi ya. Rekomendasi staycation hari tahun bareng keluarga di hotel bintang 5 terbaru di Kota Malang. Pertama kali masuk lobbynya aja, ini benar-benar keren dan mewah banget dari desainnya. Nah buat kamar ini aku stay di tipe deluxe. Ukuran kamarnya cukup luas dengan dominan warna orange dan coklat. Terus ada beberapa batik yang bikin kamar ini berasa lebih elegan. Nah kalau buat kamar mandinya ini desainnya minimalis dan amenities yang disediakan juga udah lengkap. Terus lanjut ke fasilitasnya. Di sini ada kolam renang yang cukup luas dan bentuk kolamnya menurutku ini unik guys. Di sini juga ada playground di area indoor dan juga area outdoor. Terus ada ruangan gym dan juga ada ruangan spa. Nah buat breakfastnya ini menurutku terbaik sih. Pilihan menunya itu banyak banget dan menurutku semuanya rasanya enak-enak dan brand new. Untuk nama hotelnya Grand Mercury Malang Mirama ya. Pokoknya nginep di hotel ini tuh benar-benar worth it dan cocok banget buat staycation akhir tahun. Jadi buat kalian yang dari kemarin sibuk dan belum sempat melancarkan staycation, buruan aja booking sekarang. Mumpung ada promo akhir tahun dadakan dari Traveloka. Diskon hotel sampai dengan 70% dan kupon diskon sampai dengan 1,3 juta. Terasa ya, di akhir dia memberikan ajakan atau call to action. Booking aja di Traveloka ada diskon. Di awal dia memberikan look hotelnya, fitur terbaik dari hotelnya yaitu kolam renang dengan slide, lalu ada tulisan rekomendasi hotel bintang 5 terbaru di Malang untuk staycation bareng keluarga. Nah lanjut, ini yang comparison. Jadi dia tuh bilang hotel view ini cuma bayar di bawah 500.000. Kirain di Bali ternyata. Biar orang tuh kayak penasaran di mana ya. Ada yang hotel kayak gini, viewnya bagus di bawah 500.000, bukan di Bali pula di mana ya. Jadi emang sengaja ditaruhnya di akhir biar orang nonton habis gitu. Lalu ini adalah kan best view dan music. Jadi benar-benar cuma bagian view terbaik dari hotel atau resortnya, ditambah musik yang sangat mendukung suasananya.